Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog bersama saya Patricia Mapaliai. Pemirsa, melalui sambungan Zoom masih bergabung kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan dan juga Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Saya ingin ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, Anda bisa melanjutkan tadi yang terpotong di segmen awal soal dugaan mobil camat yang kemudian ditembak dugaannya. Sama satu lagi yang soal restoratif justice Anda sebutkan di awal tadi. Kenapa kemudian pertemuan yang digelar berkali-kali tidak kunjung mendapatkan hasil yang positif, Pak Sugeng? Restoratif justice itu ya memang bergantung kepada satu sikap dari masing-masing pihak ya. Sikap dari masing-masing pihak ini sangat menentukan apakah satu RJ akan terlaksana dengan baik atau tidak. Berangkat dari ketulusan ya, ketulusan untuk menyelesaikan problem dengan damai. Nah, kalau salah satu pihak kemudian tidak bersetuju dengan alasan apapun, maka satu perkara yang telah dinyatakan memenuhi unsur akan tetap naik kepada persidangan. Nah, ketidaksetujuan ini mengapa bisa terjadi harus ditelusuri ya. Mungkin saja bahwa ada tekanan permintaan yang tidak mampu dipenuhi oleh salah satu pihak. Dalam kasus Supriyani ini kan ada permintaan 50 juta ya kalau tidak salah. Informasinya demikian. Bayangkan guru honorer yang penghasilannya mungkin sangat kecil ya, 600.000 per bulan, harus memenuhi permintaan 50 juta. Lah, ini pasti tidak akan mampu dipenuhi ya. Jadi di sini apakah ada keinginan untuk mencari keuntungan yang kita tidak tahu. Restoratif justice itu pertama di kepolisian, tapi bisa juga di tingkat pra penuntutan atau di kejaksaan. Kalau tidak bisa, dilanjut juga di pengadilan ya. Tapi kalau sudah tuntutan di pengadilan, kesepakatan perdamaian itu tergantung jaksa nih. Apakah dia akan menggugurkan tuntutan atau menuntut dengan tuntutan yang ringan atau putusan pengadilan yang ringan. Itu kita serahkan pada proses lah. Kalau terkait dengan pengancaman, jadi tadi saya sudah sebutkan ya beberapa bentuk tekanan, intimidasi, pengancaman kepada pihak-pihak tertentu itu ada beberapa bentuk. Pertama, serangan kepada badan, ya badan daripada sasaran. Kedua, kepada properti, ya properti dari milik dari korban yang diintimidasi atau akan menjadi sasaran. Ketiga, saat ini ada alat komunikasi ya. Nah, serangan tersebut bisa kepada melalui ancaman melalui alat komunikasi ya, atau melalui satu intimidasi melalui media sosial. Nah, ini harus diperhatikan. Serangan juga bisa ditujukan kepada keluarga, ya. Ancaman melalui verbal, melalui pesan, ya, kepada orang-orang keliling katakanlah Supriyani. Apakah ini sudah ada, ya? Apakah ini sudah ada? Kalau ini belum ada atau ada, ini akan menjadi pertimbangan. Kedua yang diserang itu kan adalah properti mobil, ya. Mobil ini bukan milik Supriyani. Mobil ini bukan milik Supriyani, tetapi pernah digunakan. Kalau menurut saya ini harusnya tidak menjadi isu serangan terhadap Supriyani ya. Jadi menurut saya seperti itu. Tapi harus didalami memang. Bisa juga serangan tersebut kepada pendamping atau kuasa hukum yang melindungi, memberikan perlindungan hukum. Nah, kepada Pak Andri ini, apakah ada satu tekanan, ancaman yang menyasar kepada Pak Andri yang tujuannya kepada Supriyani? Itu tadi bentuk-bentuknya bisa melalui alat komunikasi, melalui media sosial, ya. Nah, ini harus didalami. Kalau dalam hal mobil ini menurut saya ini belum merupakan serangan atau ancaman kepada Supriyani, ya. Oke, Pak Sugeng, ada kemudian informasi juga bahwa Camat Baito setelah kejadian itu dipecat oleh Bupati Konawe Selatan. Apa tanggapan Anda? Dipecat?
Informasinya Apa kami terima alasan? sedemikian, Pak Sugeng. Menurut saya bupati tentu kan harus melakukan sesuatu, harus ada dasarnya ya. Ya. Kalau dipecat ini bisa digugat ke pengadilan tata usaha negara karena tidak ada alasan, kecuali sebelum-sebelumnya ada satu proses di pemeriksaan dugaan pelanggaran. Ya, kalau tidak ada pemecatan tidak bisa. Kalau mutasi bisa saja mutasi ya. Tapi mutasinya alasannya apa Ya. gitu? Oke. Mutasi dalam bentuk demosi atau kenaikan posisi? Oke. Ini Oke. harus didalami ya. Kita tidak jangan terlalu Baik. inilah. Kalau gitu saya ingin tanyakan reaktif. ke Pak Andri. Pak Andri, sebetulnya apa yang terjadi, Pak, berkaitan dengan dipecatnya Camat Baito soal kasus ini? Iya, jadi kami tadi malam dan pagi ini juga sudah mengkonfirmasi ke Pak Bupati. Jadi memang isu di sana terkait Supriyani ini kan liar ya, karena misalnya ada tuduhan-tuduhan bahwa Pak Camat Baito itu tidak netral, karena katanya cuma mendampingi Supriyani, ya kan, memberikan fasilitas rujak untuk tinggal seperti itu kan. Nah, ini kan sebenarnya memang bahwa keberadaan Supriyani di Rujak itu memang kami coba meminta kepada pemerintah, siapa tahu ada fasilitas bisa digunakan karena Supriyani pada saat keluar dari lapas dia tidak mau pulang ke rumah karena dia merasa ketakutan, termasuk juga adanya permintaan-permintaan beberapa pihak mau ketemu seperti Pak itu. Andri, fasilitas yang Anda maksud di sini berupa apa? Berupa rumah kah atau Rumah jabatan camat untuk tempat tinggal sementara. Karena rumah jabatan ini kan dekat dengan kantor pengadilan supaya memudahkan untuk proses sidang seperti itu. Nah, sehingga ini menjadi sejak ada kejadian penembakan ini bukan penembakan, insiden lah seperti itu ya, kami menyampaikan ini isunya berkembang liar begitu, seperti itu. Ada Camat Baito mengantar Supriyani seperti apa, sehingga menurut Pak Bupati bahwa ini dinonaktifkan dulu, bukan dipecat ya, dinonaktifkan untuk meredam suasana dan membuat situasi di masyarakat menjadi ini. Akhirnya kami juga pada saat itu ya Supriyani kami arahkan dan teman-teman kuasa hukum mengarahkan ke rumah ibunya, dan di sana juga kami coba mendampingi terus supaya kami memastikan bahwa kondisi Supriyani ini aman dan bisa mengikuti persidangan-persidangan selanjutnya. Apakah dinonaktifkannya Camat Baito juga berkaitan dengan keinginan sejumlah pihak soal adanya perdamaian dalam kasus ini? Ya, ini kan memang perdamaian, terus terang bahwa ini kan didorong atau menjadi rame setelah kasus ini viral kan, Nah, jujur saja bahwa perdamaian ini sebelum kasus ini viral kan sudah pernah diupayakan, tapi tidak terjadi karena terkendala masalah uang. Itu seperti itu. Berarti terkonfirmasi bahwa restoratif justice yang diupayakan sebelumnya memang tidak menemukan jalan keluar karena persoalan uang damai itu ya Pak ya? Ya, jadi begini, tadi kan kami juga sudah periksa saksi-saksi. Kami sudah mendapatkan kesimpulan ke fakta-fakta bahwa pada saat di tingkat penyidikan, Supriyani ini kan dipaksa mengaku oleh penyidik ya, namanya Pak Jepri. Dipaksa supaya mengakui saja perbuatan ya, supaya perkara ini dihentikan seperti itu. Oke, Pak Jepri itu siapa, Pak Andri? Penyidik perkara. Ya, sehingga Ibu Supriyani dengan terpaksa bahkan menangis, dia pergi ke rumah Pak Wibowo untuk meminta maaf dan mengaku. Karena Ibu Supriyani tidak mau ditetapkan tersangka, karena menurut Pak Jepri penyidiknya kalau sudah minta maaf itu sudah bisa selesai perkara ini, tapi kan tidak seperti itu. Saat restoratif justice itu berjalan, Anda sudah mendampingi Bu Supriyani belum, Pak Andri? Iya, pada saat di penyidikan kami mendampingi nanti sudah tersangka, ya sudah tersangka. Proses-proses sebelumnya itu tidak. Nah, sehingga
setelah minta maaf itu kemudian tidak terjadi perdamaian karena apa? Ya itulah ada informasi-informasi bahwa ada permintaan sejumlah uang agar kasus ini bisa betul-betul diselesaikan. Gitu. Mhm. Oke, dengan Nah, sekarang mhm. saat ini setelah perkara ini maju ke pengadilan, nah pihak-pihak seperti misalnya dari kepolisian maupun kejaksaan kan kemarin-kemarin sebelum sidang itu kan mendorong agar terjadi perdamaian, Ya. ya. Nah, tapi kan kami menolak karena kami melihat bahwa justru perdamaian yang didorong ini lebih kepada untuk memaksakan Supriyani mengakui perbuatan dan meminta maaf. Nah, itu kan kami tahu bahwa tujuannya ini untuk memojokkan Supriyani. Karena Supriyani sebenarnya tidak pernah mengaku di awal, baik mulai dari tingkat penyelidikan sampai penyidikan, Ibu Supriyani konsisten tidak pernah mengakui telah melakukan pemukulan tersebut. Mhm. Oke, itulah kenapa sampai sekarang masih fight ya dengan kasus ini. Ya, Bagaimana kami dengan ya Pak Andri dengan kejadian mobil Camat Baito yang diduga ditembak itu, bagaimana kondisi psikologi Bu Supriyani saat ini? Apakah itu cukup mempengaruhi ataukah sebaliknya? ya, Ibu Supriyani memang ya sejak keluar dari lapas ya jujur saja bahwa beliau kan tidak merasa bahwa situasinya menjadi seperti sekarang kan. Jadi dia merasa ini menjadi masalah besar, kemudian tekanan juga tentunya banyak, apalagi setelah ada kejadian ini. Tapi kami berusaha untuk memberikan dukungan, untuk memberikan penguatan, dan kami memberikan perlindungan yang kami mampu untuk memberikan kepada Ibu Supriyani. Karena sekali lagi kami sampaikan bahwa pentingnya Ibu Supriyani tetap aman, kondisinya tetap stabil, karena persidangan tidak bisa dilanjutkan kalau Ibu Supriyani tidak aman seperti itu. Mhm. Pak Andri, dengan status Bu Supriyani sekarang sebagai terdakwa, artinya pengawasan atau mungkin ya perlindungan yang diberikan untuk Bu Supriyani itu berarti dari pengadilan bukan? Ataukah mungkin Anda berharap bahwa Bu Supriyani ini juga mendapat perlindungan dari pihak-pihak lainnya seperti misalnya LPSK? Ya, kalau untuk perlindungan Bu Supriyani ya selama ini tidak ada misalnya dari lembaga-lembaga. Kami saja yang coba dari tim-tim kuasa hukum, tim LBH memberikan perlindungan dan keluarga lah seperti itu. Hanya kemarin kami coba mencari satu tempat yang kira-kira bisa digunakan. Nah, kemarin kan kita menggunakan rujak, tapi itu kan menjadi polemik juga gitu. Menjadi polemik akhirnya kami carilah tempat kembali itu ke orang tuanya. Nah, sementara misalnya kalau kita meminta perlindungan seperti di LPSK, ini kan kalau LPSK kan fokus aja kepada saksi dan korban, ya kan? Nah, sementara ini Ibu Supriyani kan dia bukan saksi atau korban, dia selaku yang terdakwa seperti itu. Nah, itu juga yang kami ya mungkin belum menemukan lah siapa yang kira-kira bisa. Tapi untuk sementara kami pastikan bahwa Ibu Supriyani dalam perlindungan kami dan sementara posisinya aman. Baik, Pak Sugeng, dalam kasus-kasus seperti ini ada yang kita kenal dengan judicial activism atau pilihan keputusan yang dibuat oleh hakim dalam mewujudkan keadilan. Bagaimana Pak Sugeng melihat diksi ini kemudian diaplikasikan dalam kasus Supriyani? Ini ada yang namanya sahabat peradilan ya. Sahabat peradilan itu bahasa apa ya? Bahasa asiknya itu apa ya, saya lupa nih ya. Amicus curia ya, amicus curia ya. Amicus curia ini bisa diberikan masukan dari pihak-pihak yang tadi disampaikan, yaitu ahli, pemerhati perlindungan terhadap guru, ya, ahli hukum, ya, atau kelompok-kelompok yang concern kepada perlindungan terhadap guru. Nah, amicus curia ini bisa diajukan secara tertulis kepada pengadilan untuk memberikan satu sisi pandang yang bisa memberikan satu pencerahan kepada pengadilan untuk memberikan pertimbangan yang menguntungkan buat Supriyani. Ini dalam prakteknya, dalam praktek peradilan kita, walaupun di dalam KUHAP itu tidak ada,
tetapi dalam praktek perkembangannya bisa dilakukan ya. Jadi bisa diajukan oleh penasihat hukum kelompok-kelompok yang mau memberikan pendapatnya. Saya sendiri pernah memberikan pendapat ya dalam kasus seperti ini secara tertulis. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan isu tadi Pak Camat itu dinonaktifkan. Ya. Menurut saya tindakannya ini berlebihan dan tidak tepat ya. Justru Pak Camat ini sebagai seorang pamong wilayah di tingkat kecamatan, dia harus wajib memberikan satu fasilitasi bahkan perlindungan, bahkan bantuan kepada warganya. Ini bukan soal keberpihakan, karena Pak Camat ini bukan dalam posisi sebagai aparat penegak hukum. Justru beliau adalah pamong masyarakat yang harus bisa memberikan pengayoman. Kalau Supriyani selama ini merasa tertekan dan juga terlalu jauh dari pengadilan, memberikan rumah jabatan tidak ada problem ya, untuk menumpang ya, bukan permanen, menumpang. Kalau karena ini kemudian dia dinonaktifkan, ini saya pertanyakan di tindakan Bupati. Bupati mungkin kan ada Forkominda ya. Forkominda itu salah satunya adalah Kapolres ya. Apakah ada tekanan dari Kapolres ya? Karena aparat yang melakukan pelaporan terhadap Supriyani kan anggota polisi. Ini yang harus dicek ya. Dan penonaktifan itu dasarnya apa? Merujuk pada peraturan pelanggaran ASN apa ya? Ini justru menjadi masalah baru ya, masalah baru di dalam isu Supriyani ini ya. Nah, jadi ada dua aspeknya adalah biarkan proses hukum berjalan ya, pengadilan sebagai lembaga pengadil ya. Kemudian aspek yang kedua, Supriyani kalau menurut saya tidak ada ini ancaman tekanan ya kepada Supriyani, tapi mungkin psikis yang dialaminya itu harus psikis yang dialaminya harus ditumbuhkan ya, keberanian untuk membela diri. Ya, masalah baru itu soal Camat dinonaktifkan. Oke, Pak Sugeng, ketika kemudian hal-hal seperti dinonaktifkan ini diberlakukan, efek dominonya akan seperti apa? Terlebih khusus dengan kasus-kasus yang melibatkan tenaga honorer atau guru honorer maupun juga anak di bawah umur. Penonaktifan ini menjadi tanda tanya ya, menjadi kontraproduktif dalam penyelesaian kasus Supriyani, menjadi bahan gunjingan baru ya, bahan isu baru ya. Jadi seperti itu ya. Terkait dengan kasusnya Supriyani sendiri kan kasus personal ya, personal dalam hubungan perbuatannya yang sedang diminta pertanggungjawaban. Benar atau tidak kan saat ini sedang didalami. Kalau guru-guru honorer kan melihat seperti ini, ya dia jadi takut ya, karena saat dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional itu tidak boleh ada intervensi dalam hal pekerjaan guru dalam mendisiplinkan anak ya. Fungsi sekolah juga penting untuk mengawasi dua, intervensi dari luar dan juga mengawasi guru untuk tidak berkecenderungan melakukan kekerasan ya. Apakah ada catatan-catatan Ibu Supriyani ini punya kecenderungan melakukan kekerasan? Itu juga adalah sekolah yang tahu ya. Jadi semua hal harus seimbang dan proporsional, tidak boleh ada memang kekerasan oleh guru terhadap muridnya ya. Jadi ini semuanya harus didudukkan pada porsinya. Baik. Gitu. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami NTV